Ini membahas eskalasi perang Amerika Serikat dan Iran di Timur Tengah pasca kematian para pemimpin Iran. Kita sudah bersama dengan Julius Purwadi, pakar hubungan internasional Universitas Katolik Parahyangan. Selamat malam, Pak Julius. Selamat malam, Mas Ibrahim. Pak Julius, ini lari jadi gugur opsi negosiasi akhiri perang. Apakah betul tertutup rapat atau masih ada sedikit celah? Ya, profesor dari Universitas Teheran menyampaikan tertutup rapat. Ali Larijani adalah orang moderat yang cocok sebetulnya gitu ya untuk negosiasi gitu dengan Amerika Serikat, dan nyatanya terbunuh. Gitu. Nah, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Donald Trump, gitu, tampaknya memang itu yang mau juga dimau oleh Amerika Serikat. Tidak ada lagi yang bisa diajak negosiasi, gitu, karena pemimpinnya semua terbunuh, dan bahkan pemimpin penggantinya terbunuh, bahkan pemimpin yang akan menggantikan kemudian terbunuh. Gitu. Nah, kalau tidak ada pemimpinnya, untuk apa bernegosiasi? Karena tidak ada yang bisa diajak negosiasi. Itu kira-kira triknya Donald Trump, Mas Ibrahim. Tapi kalau bicara soal makna yang disampaikan Trump ini, apakah clear akan diselesaikan lewat perang artinya? Ya, saya melihat itu ada dua sinyal ya yang mau disampaikan oleh Presiden Donald Trump dalam pernyataan tersebut. Yang pertama adalah ada kebanggaan keberhasilan Amerika Serikat telah berhasil melakukan apa yang disebut dengan decapitation pemimpin-pemimpin tertinggi baik politik maupun militer Iran, dan itu menunjukkan kecanggihan teknologi gitu didukung oleh intelijen berhasil. Gitu. Tapi kalau aku melihat yang lain, Mas Ibrahim, wajahnya itu kelihatan ada kegalauan, kecemasan, geram, emosi gitu ya, yang tumpah ruah gitu ya, bahwa ternyata gitu, ini kalau di bahasa kita kan gugur satu, tumbuh seribu. Gitu. Ternyata tidak habis-habis juga perangnya. Gitu. Apalagi kalau kita ngelihat pada hari ini juga, gitu ya, sekalipun kita mendengar ada 40-an pemimpin, termasuk yang sangat strategis tadi. Gitu. Perang tetap berlanjut. Misil-misil dari Iran tetap keluar, gitu ya, dan diluncurkan. Artinya belum selesai perang ini. Kira-kira itu, Mas Ibrahim. Belum selesai perang, kalau misalkan tadi apa yang ingin disampaikan oleh Donald Trump. Tapi kalau misalkan melihat dari suksesi kepemimpinan Mojtaba Khamenei, bagaimana Anda melihatnya? Ya, itu juga disinggung oleh Presiden Donald Trump. Ini Presiden Mojtaba Khamenei ternyata juga belum muncul. Jangan-jangan rumor bahwa beliau sakit, tertembak gitu ya, itu benar. Itu kelihatan, itu yang saya dengar secara lengkap dari apa yang disampaikan oleh Donald Trump juga gitu. Nah, ini lagi ya, kalau kita lihat gitu ya, terlepas apakah rumor itu benar atau salah gitu, tapi ternyata perang itu tetap berlanjut. Rudal-rudal Iran tetap aja meluncur, baik ke Israel, kita tahu itu, juga ke negara-negara di Timur Tengah, termasuk Uni Emirat Arab. Nah, itu artinya apa gitu ya? Itu artinya apa? Ada pemimpin yang terus bergerak, ada pergerakan yang terus berjalan gitu ya. Dan itu tidak seperti struktur kepemimpinan di negara lain. Kalau pemimpin tertinggi berhasil ditewaskan, meninggal, artinya perang selesai. Itu Mas Ibrahim. Oh, tapi kalau karakternya bagaimana dengan pemimpin yang saat ini memegang Iran? Apakah lebih garis keras? Ya, itu yang kita dengar ya, bahwa pertama betul dia anak Ayatollah Ali Khamenei, tentu saja dia tahu dan belajar banyak secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, cara pandang ayahnya, termasuk pandangan ayahnya terhadap Amerika Serikat. Jangan lupa itu. Nah, kalau saya lihat pengalaman masa mudanya, itu juga menempa dia menjadi pemimpin yang cukup keras. Pernah berperang melawan Irak gitu. Ketika dia muda gitu. Lalu kemudian juga belajar agama. Jadi cukup kuat dari sisi agamanya. Jadi lengkap lah gitu untuk menyebut bahwa dia garis keras, dan ini kita juga lihat kemarin Mas Ibrahim, pernyataan dia terkait dengan kontrol Iran atas Selat Hormuz yang dia menyampaikan akan tetap dilakukan dengan tujuan adalah mendorong pemimpin-pemimpin dunia untuk mengecam Amerika Serikat dan Israel. Jadi apalagi yang kita bisa pakai untuk buktikan bahwa dia lebih keras dari ayahnya. Ya, Mas Julius, ini ada juga soal pejabat Iran yang mengancam serang situs wisata di seluruh dunia. Situs wisata, ini apakah hanya gertakan atau memang betul-betul serius ada ancaman yang tengah dibuat oleh Iran? Serius, Mas Ibrahim, sangat serius. Dan informasi menyebut, dan ini bahkan resmi dari UNESCO, warisan-warisan UNESCO yang ada di Iran sudah
terkena dampak dari perang ini, hancur. Dan kita tahu bahwa situs-situs warisan budaya yang dideklar oleh UNESCO itu mencerminkan simbol kemuliaan, nilai-nilai kemanusiaan dan sekaligus peradaban. 56 monumen historis, termasuk juga bangunan-bangunan kultural itu hancur ya, rusak karena rudal-rudal Israel dan Amerika Serikat. Ini saya kira tidak seharusnya terjadi. Perang harusnya menyasar militer, tapi kenapa kemudian ke simbol-simbol peradaban dan kemuliaan nilai-nilai kemanusiaan? Ini Mas Ibrahim, dalam waktu dekat apakah akan semakin menyeret negara-negara di kawasan Teluk? apakah akan menyeret di kawasan Teluk, negara-negara di Teluk ya? Kalau kita lihat pertemuan-pertemuan terakhir ya, termasuk yang kemarin yang dilakukan, tampaknya masih cukup sabar ya. Bahkan Uni Emirat Arab yang digembur gitu ya, lalu kemudian Qatar, Arab Saudi, termasuk Oman masih berhati-hati. Mereka mengeluarkan sikap yang sangat keras seperti Iran, seperti Qatar dan Saudi Arabia yang menyampaikan bahwa ini sudah melewati prinsip-prinsip kedaulatan gitu ya, dan mereka siap untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Tapi hanya sebatas gertakan. Kita berharap ya mereka tidak betul-betul melakukan perlawanan terhadap Iran, sekalipun gertakannya cukup keras. Oke. Mas Julius, ini kalau misalkan sampai di mana kekuatan Amerika Serikat dan juga Iran jika perang terus berlanjut? Karena tadi celah negosiasi tertutup. Ya, kalau kita lihat dari sisi ranking kemiliteran, Amerika Serikat kan nomor 1 ya di dunia ini ya. Lalu kemudian Israel kalau nggak salah nomor 15. Lalu kemudian Iran di bawahnya gitu ya. Itu artinya kan jauh ya, Mas Ibrahim, sangat besar ya gitu. Pesawat tempurnya gitu ya, arsenalnya, misailnya gitu ya. Tetapi juga yang bagian penting ada intelijennya yang berkeliaran betul-betul di Iran. Ini cukup mencemaskan, cukup mengkhawatirkan, dan itu menyebabkan pemimpin-pemimpin tertinggi bisa tewas dihujani misil rudal dari Israel dan Amerika Serikat. Itu artinya mereka cukup kuat gitu ya, dan kita khawatir karena kekuatan itu, termasuk juga ini yang kadang-kadang kita tidak bisa terima. Mereka juga menyerang fasilitas pengembangan uranium di Natanz. Ini kan jelas melanggar konvensi, berbahaya sekali gitu ya. Kalau terjadi kebocoran nuklir itu gitu ya, itu jelas. Tadi kita juga sudah mencatat situs-situs kebudayaan itu juga tidak boleh. Lalu kemudian termasuk infrastruktur kilang minyak itu juga tidak boleh. Dan apalagi Mas Ibrahim, sipil kena korban. Jangan lupa ketika dia menewaskan pemimpin-pemimpin militer, ada 5, 6 bahkan cukup banyak jumlahnya sipil yang meninggal. Ini yang saya kira sangat tragis ya, dan harus dikutuk Mas Ibrahim. Jadi tidak ada satupun saat ini sosok sentral atau negara yang memiliki peran untuk bisa meredakan segera perang Amerika Serikat dan Israel. Ya, komunikasi itu dijalankan terus ya, termasuk oleh pemimpin Iran ya, luar negeri, presiden Iran kan tetap berkomunikasi, termasuk juga dengan Turki gitu. Nah, yang banyak muncul adalah tokoh-tokoh seperti Qatar ya. Ini cukup berpengalaman sebagai mediator. Lalu kemudian Saudi Arabia cukup berpengalaman. Lalu kita juga melihat lagi Oman. Dan bersyukur bahwa mereka bisa menandiri hari-hari terakhir ini, sekalipun diserang gitu dengan rudal-rudal yang bahkan menyasar non aset militer Amerika Serikat, mereka tetap bisa bertahan, dan ini nanti bisa mainkan peran yang sangat penting menurut saya gitu. Atau bahkan di luar ini Cina ya, Cina pernah punya pengalaman meredakan konflik antara Arab Saudi dan Iran. Ini bisa gitu. Hanya mungkin kalau Cina Amerika Serikat bisa keberatan. Nah, komunikasi harus tetap jalan ya, tetap dijalankan oleh para pemimpin. Itu bagian yang saya kira membuka harapan kita bahwa negosiasi bisa dimulai gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Julius Purwadi, pakar hubungan internasional Universitas Katolik Parahyangan, telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih Mas Ibrahim.